Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyelesaikan soal 2 materi pemrograman berbasis objek di mata kuliah algoritma pada pemrograman. Nah, di soal yang kedua, seperti yang kalian bisa lihat di lembar soal yang sudah dibagikan, pertama adalah buat sebuah kelas, yaitu kelas pertama. Ya, jadi namanya bukan berarti kelas pertama ya. Terserah konteksnya, boleh kelas apa saja. Boleh misalkan mobil, boleh hewan, atau dan seterusnya. Jelasnya adalah kelas yang pertama. Dan implementasikan metode kelas. Jadi ya, kita harus implementasikan pertama konstruktor, dua adalah prosedur yang tidak mengembalikan nilai, atau prosedur fungsi yang mengembalikan nilai. Itu yang untuk yang pertama. Kemudian kedua, buat kelas lain, yaitu kelas yang lain ini adalah kelas kedua. Ya, penamaannya terserah. Lalu tambahkan pada kelas tersebut metode atau fungsi berdasarkan referensi. Jadi ada fungsi berdasarkan referensi atau by reference. Kemudian berdasarkan nilai atau by value. Oke, ini kata kunci dua yang harus kita penuhi. Kemudian yang ketiga adalah buat kelas ketiga, lalu tambahkan pada kelas masing-masing satu atribut publik atau public dan satu atribut private. Atribut public atau publik itu adalah atribut yang bisa diakses di luar kelas. Sedangkan kalau privat, berarti atribut itu tidak bisa diakses secara langsung oleh kelas yang lain. Ya, biasanya atribut seperti ini kita bisa implementasikan ketika misalkan sebuah atribut itu kita bisa set nilainya tapi tidak bisa diubah untuk selanjutnya. Oke, nanti kita implementasikan. Terus yang poin keempat yang penting dari poin 1 dan 3 adalah masing-masing kelas, yaitu kelas pertama, kedua, dan ketiga tadi yang kita buat itu harus kita tempatkan di dalam subfolder. Jadi tidak ditempatkan dalam satu folder tapi subfolder. Ya, subfoldernya berbeda sebagai implementasi dari namespace dan paket pustaka yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya kita buat program main.pg yang akan mengakses kelas-kelas tadi, yaitu kelas 2 dan 3 yang ada di dalam subfolder. Nah, kemudian tambahkan kode instansiasi. Jadi setiap kelas tadi, kelas pertama, kelas kedua, dan kelas ketiga itu akan kita instansiasi di dalam main program ini. Oke, nah, atau main.py. Nah, instansiasi untuk memperlihatkan misalkan pemanggilan dari konstruktor, kemudian prosedur atau dan fungsi dari kelas pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, baik, untuk yang pertama harus menjadi perhatian bahwa kita harus mengikuti poin keempat ini. Oke, jadi kita akan buat kelas pertama. Kelas pertama ini kita coba buat kelas dosen. Oke, kita buat kelas dosen. Pertama kita buat dulu subfolder. Ini kita buat subfolder. Saya beri nama subfoldernya pertama. Oke, karena kita mengikut penamaan ini ya. Pertama. Oke. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa setiap kelas ini memiliki subfolder yang berbeda. Oke, jadi saya tambahkan lagi. Oke. Kelas kedua atau bukan kelas ya, subfolder yang kedua. Selanjutnya saya tambahkan lagi ketiga. Oke. Nah, selanjutnya karena masing-masing dari kelas itu sesuai dengan subfolder, berarti kelas pertama yang akan saya buat ini akan saya masukkan di subfolder yang pertama. Oke, saya klik ini, kemudian saya tambahkan file. Sini saya akan membuat kelas dosen. Jadi saya tambahkan file dosen. Oke. Nah, selanjutnya pertama saya mau ini tidak harus dosen ya, tapi untuk contoh ini jawabnya saya akan menggunakan kasus atau contoh kelas dosen. Nah, sini saya buat kelas dosen. Oke. Nah, kelas dosen. Selanjutnya saya untuk kelas dosen ini saya akan mendeklarasikan tadi sesuai dengan soalnya. Pertama adalah konstruktor. Oke, saya buat konstruktornya def. Oke. Nah,
saja ini. Oke, konstruktor. Nah, kemudian di konstruktor ini, di kelas dosen ini saya ingin menambahkan dua atribut, yaitu nama dosen dan mata kuliah yang diajarkan oleh dosen tersebut. Oke, untuk nama saya akan lewatkan di sini sebagai parameter konstruktor. Oke, nah, jadi di sini saya inisialisasi sel titik. Saya bisa jadikan private, bisa jadikan public. Oke, saya jadikan private saja, nama, kemudian nama. Oke. Nah, konstruktor dosen sudah jadi. Sekarang kita ke soal lagi, konstruktor. Nah, sekarang metode prosedur. Prosedur ini yang tidak mengembalikan nilai, kemudian fungsi yang mengembalikan nilai. Oke, kita yang kedua, prosedur yang tidak mengembalikan nilai. Jadi saya deklarasikan prosedur. Perhatikan def. Saya akan deklarasikan untuk set. Saya tadi katakan akan menggunakan nama dan mata kuliah. Jadi saya gunakan set mata kuliah untuk mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Oke. Kemudian saya untuk referensinya sel. Kemudian mata kuliah saya singkat saja supaya cepat. Nah, selanjutnya sel. Nah, saya deklarasikan mata kuliah juga sebagai private. Oke. Atau tidak bisa diakses dari luar. Oke. Nah, ini adalah prosedur. Dia tidak mengembalikan nilai sehingga terpenuhilah hal kedua yang diminta di kelas pertama ini, yaitu prosedur yang tidak mengembalikan nilai. Kemudian terakhir adalah fungsi yang mengembalikan nilai. Oke, untuk sini saya buat singkat saja. Saya ingin ada fungsi seperti ini. Misalnya get info. Nah, di get info ini ada sel, kemudian ya itu aja. Nah, setelah itu saya return. Nah, di return ini saya ingin mengembalikan nama ya. Saya ingin mengembalikan formatnya nama terus mata kuliah seperti ini. Oke. Jadi saya akan tulis begini, sel, kemudian nama. Nah, setelah itu saya tambah seperti ini. Nah, kemudian oke, saya lakukan seperti itu. Kemudian tambah lagi sel. Oke, kemudian mata kuliah. Oke, nah di sini kita sudah membuat syarat ketiga, yaitu function atau fungsi dari soal ini adalah mengembalikannya. Oke, jadi kita telah memenuhi kelas pertama. Oke, kelas pertama. Oke, kita bisa lanjut di kelas kedua. Buat kelas kedua, kelas ketiga. Oke, bisa seperti itu. Tapi saya ingin langsung ke yang kelima ini. Saya ingin membuat file main.py, lalu saya ingin menggunakan instansiasi di dalam kelas main.py ini untuk menginstansiasi kelas pertama. Jadi saya tidak akan membuat sekaligus, tapi step by step saya selesaikan kelas pertama, kemudian saya coba di programnya di main.py menggunakan kelas pertama. Oke, sekarang di kelas pertama, kemudian saya di sini akan membuat program main.py. Oke, jadi main.py sesuai dengan syarat soal adalah D5. Terus saya ingin mengakses kelas-kelas tersebut ya, maksudnya kelas 1, 2, dan 3. Nah, karena kita saat ini cuma punya kelas pertama, berarti saya harus mengakses kelas pertama. Oke, berarti di sini cara mengaksesnya seperti biasa, from pertama ya, titik, di dalamnya ada dosen, import, nah di dalamnya ada kelas dosen. Oke, nah bagaimana cara saya menginstansiasi?
Ya, saya bisa menginstansiasinya, saya bisa tulis misalnya DS, dosen. Nah, sekarang dosen. Nah, sekarang di sini ini ada sesuai dengan deklarasi tadi. Ketika ini konstruktornya, ketika konstruktor dipanggil, yaitu dengan kata kunci sesuai dengan nama kelasnya, maka kita mengirim nama untuk menginisialisasi nama. Oke. Nah, sekarang saya masukkan misalkan Rahman. Oke. Nah, sekarang kita telah berhasil membuat sebuah objek dari kelas dosen. Nah, di sini ada namanya dan kita sudah inisialisasi. Saya berikan nama saya. Nah, selanjutnya perhatikan di kelas ini nama mata kuliah atau mata kuliahnya itu tidak diinisialisasi melalui konstruktor, tapi kita set melalui pemanggilan prosedur. Berarti saya panggil prosedur di sini. DS set mata kuliah. Oke. Nah, saya masukkan algoritma pemrograman. Nah, saya telah membuat instansiasi dari dosen dengan variabel DS, kemudian saya inisialisasi namanya, kemudian saya set MK. Terakhir, saya pasti akan memanggil get info, informasi tentang data di dalam kelas dosen. Saya akan mengembalikan nama dan mengembalikan mata kuliah. Nah, data yang ini jika ingin ditampilkan maka saya harus menggunakan di sini perintah print. Kenapa? Karena pemanggilan fungsi ini atau metode yang memutar fungsi di dalam kelas ini itu hanya mengembalikan data string, tidak menampilkannya tapi mengembalikannya. Karena itu saya harus seperti ini. Oke, saya harus seperti ini print. Atau bisa juga saya menyimpannya di dalam variabel dulu seperti ini. Terus saya panggil set get info. Oke, get info. Sehingga data tadi yaitu berupa nama, kemudian titik, nama mata kuliah sesuai dengan format di sini, itu akan masuk ke dalam variabel ini. Selanjutnya saya tinggal print info. Oke. Nah, ini kemudian saya simpan. Setelah itu saya run. Oke, kita tampilkan dulu. Oke, saya run. Oke, ini sudah run. Ini outputnya. Oke, supaya ini coba saya ini kemudian oke. Oke, tidak apa-apa, kita ini harus ditambahkan format di sini. Kita save dan kita run. Oke, tampil seperti yang kita inginkan. Ini lebih jelas, ada namanya, kemudian oke, untuk kelas yang pertama ini kita telah berhasil. Untuk soal pertama kita telah selesaikan. Kemudian kita lanjut ke kelas yang kedua. Oke, kelas yang kedua berarti kita masuk ke di kelas yang kedua yang sebelah sini. Untuk yang kelas kedua saya akan menggunakan studi kasus. Kita gunakan saja studi kasus buku dengan kita memakai atribut judul dan harga. Oke, kelas kedua ini, kemudian saya di file, saya pakai buku.py. Selanjutnya saya tulis kelas buku.
Oke. Nah, di dalam buku ini kita kembali ke soal. Perhatikan di soal yang ini, di situ ada tambahkan klaster metode dan fungsi berdasarkan reference maupun berdasarkan value. Oke, sekarang di buku saya tulis def set, saya menggunakan atribut harga ya, harga by value ya. Ini untuk mencocokkan saja dengan syaratnya bisa set harga saja, harusnya bisa set harga saja seperti ini, tapi kita akan beri identifikasi atau konteks sehingga kita paham perbedaan nanti. Jadi set harga by value dengan by reference. Oke, berarti di sini ada sel, kemudian di sini ada harga. Oke. Nah, di sini di harga variabel harga di sini, sebelum kita tambahkan ke dalam variabel harga kelas, kita akan ubah dulu harganya. Jadi kalau misalnya ada harga, maka harga itu kita tambahkan dengan 10%, berarti harga tambah 10% dari harga, berarti harga dikali 10% itu adalah 0,1. Kalau misalkan harganya adalah 100.000, maka dia akan menjadi 110.000. Oke, setelah itu baru kita simpan sel titik. Jadi kalau ada harga, kita jadikan dia HRG, kita singkat saja supaya ada pembeda atribut harga di sini, atribut harga di dalam kelas dengan harga sebagai parameter. Oke, harga. Jadi harga nanti begitu dimasukkan atau dikirim dari pemanggilan kelas di sini atau metode di sini, itu akan masuk sini, kemudian dimanipulasi. Setelah itu dimasukkan ke dalam atribut dari kelas. Oke. Nah, kedua adalah kita diminta untuk mendeklarasikan atau menggunakan fungsi by reference. Oke. Nah, sekarang saya def set. Nah, sekarang adalah harga, berarti kita menggunakan atribut judul by reference. Set judul by reference sel, kemudian di sini ada judul. Oke. Selanjutnya di sini saya sel titik JDL, kita pakai JDL kecil. Ingat, perhatikan bahwa Python itu sangat membedakan antara huruf kecil dan huruf besar. Jadi kalau J dengan huruf besar dan J dengan huruf kecil itu beda. Jadi harus diingat. Oke, kemudian judul. Oke, nah sekarang saya sudah mendeklarasikan dua metode, satunya by value dan satunya by reference. Oke, sekarang kita butuh satu konstruktor untuk inisialisasi. Meskipun di soal itu tidak disebutkan harus ada konstruktor, tapi kita butuh ini untuk mendemonstrasikan. Jadi saya akan buat konstruktor di sini, def init. Oke. Nah, sekarang di sini saya ingin set judul. Misalkan judul. Nah, ini saya tulis copy saja supaya menghindari salah ketik. Oke. Nah, sekarang di buku kita sudah punya kelasnya, sudah lengkap sesuai dengan syarat soal itu. Kelas lain, kelas kedua, ini adalah kelas kedua. Kelas tersebut ada metode by reference dan by value. Oke, kita kembali ke sini di kelas kedua judul. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, kita untuk sementara kita kita sudah selesai ini tadi sudah. Nah, sekarang di bawahnya ya,
Nanti di bawahnya kita ini menggunakan instansiasi kelas kedua. Apa yang pertama harus kita lakukan? Sama seperti tadi, kita harus pertama import from kedua, karena kita akan langkah di kelas kedua. Di dalam kelas kedua ini ada file buku. Oke. Kita import, karena di dalamnya ada buku, maka kita import kelas buku. Oke. Nah, seperti itu. Nah sekarang kita telah set by reference. Oke, di sini ada yang lupa. Di sini karena kita set by reference, berarti di sini kita referensinya kita kirim objek, ya. Jadi bukan hanya judul. Jadi di sini bukan self judul, tapi kita demonstrasinya ini nanti yang kita mau deklarasikan sebagai referensi. Oke, jadi di sini ada objek, jadi bukan self. Kita gunakan objek. Jadi sini saya kasih keterangan di atasnya ini bahwa objek ini adalah parameter referensi. Oke, objek dulu. Oke, sekarang kembali ke sini. Oke, yang pertama kita akan mendeklarasikan dua buku. Pertama adalah buku 1. Oke, itu sama dengan buku. Nah, karena kita inisialisasi di judulnya di awal sesuai dengan konstruktornya di sini. Oke, maka di buku yang pertama ini kita akan masukkan sejarah, judulnya sejarah peradaban. Oke, kemudian di buku kedua kita akan menggunakan judul sejarah peradaban. Kalau yang ini kita akan matematika komputer. Oke, kita akan menggunakan matematika komputer. Nah, berarti kalau kita print contoh print judul. Oke, sekarang saya print buku pertama titik judul JDL, ya. Kenapa JDL? Karena kita mendeklarasikan tadi JDL. Judul ini hanyalah argumen atau parameter. Sementara atributnya adalah JDL. Jadi atribut itu adalah JDL. Oke, maka harusnya output di sini karena dia adalah buku 1 adalah sejarah peradaban manusia. Kita tes dulu. Buktikan. Ya. Pertama adalah sejarah peradaban manusia. Karena kita memprint atau mencetak di buku pertama. Kita ganti menjadi buku kedua. Maka harusnya judulnya adalah matematika komputer. Oke, matematika komputer sejauh ini sudah berhasil. Oke. Oke, sejauh ini kita sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan memperlihatkan yang namanya syarat dari soal 2 ini, yaitu kita instansiasi atau menggunakan atau memanggil kedua fungsi yang sudah kita deklarasikan tadi, yaitu berdasarkan value dan berdasarkan referensi. Perhatikan di buku, kita akan menguji dulu Caranya adalah kita setelah instansiasi tadi, saya akan menggunakan salah satu dari instansiasi atau instansi dari kelas buku tadi, baik buku 1, buku 2, untuk memanggil fungsi set harga by value di sini. Saya akan kirim harga, lalu kita lihat apakah harga yang di dalam fungsi ini berubah. Apakah harga yang kita kirim itu berubah mengikuti di sini. Ya, apa maksudnya berubah? Misalkan saya kirim harga adalah harga anggaplah 100.000, ya. Maka 100.000
maka harga ini harusnya jadi 110. Kenapa? Karena ada penambahan 10%. Nah, ketika saya cetak mestinya harga di sini sel harga itu adalah 110. Nah, apakah harga di sini variabel harga berubah? Harusnya tidak berubah. Oke. Pertama saya deklarasikan, saya mengambil studi kasusnya 21 saja. Oke, 1. Kemudian di sini saya deklarasikan harga. Oke, harga saya deklarasikan. Harga ini saya letakkan supaya mudah hitung. Saya gunakan saja angka 100.000. Oke, atau yang lebih rendah ya, 50.000. Kalau 50.000 10% berarti ada 55.000. Oke. Nah, selanjutnya karena buku 1 kita ambil contoh, saya di buku 1 titik set harga BPU. Oke. Nah, seterusnya kita kirim harga. Oke. Harga. Oke, sekarang mari kita print. Nah, harga tadi yang 5.000 ini begitu masuk ke sini akan dipanggil ke sini, maka harga di sini akan menjadi 5.500. Kenapa? Karena harga tadi yang kita kirim bernilai 5.000, berarti 5.000 ditambah 5.000 dikali 10% berarti 5.500, sehingga harga ini 5.500. Begitu masuk disimpan di sini berarti sel harga adalah 5.500. Oke, apakah variabel tadi berubahnya di sini 5.500 itu mempengaruhi variabel di sini? Oke, mari kita coba print variabel harga. Punya variabel harga yang ini itu harga. Oke, nah, kalau cetak apakah tetap 50.000 ataukah dia berubah menjadi 55.000? Oke, pembandingnya adalah print variabel harga dalam objek BK1. Oke, BK1 titik harga. Kenapa menjadi HRG? Karena kita tadi deklarasikan di sini HR. Oke. Nah, mari kita run. Oke, apakah berubah? Nah, perhatikan. Oke. Nah, judul secara parabola Islam berarti dia berjudul ini harga. Oke, variabel harga berarti output ini dia tetap 50.000. Sementara variabel harga di dalam objek itu dia 55.000. Berarti perubahan di dalam objek itu tidak mempengaruhi ini. Oke. Ya, berarti set harga by value artinya para variabel deklarasi di luar dari kelas itu tidak terpengaruh oleh proses yang ada di dalam kelas. Meskipun data di harga ini diubah dari harga tadi menjadi ditambahkan dari 50.000 menjadi 55.000, nah kemudian disimpan ke dalam variabel harga, ya harusnya kan harga ini kan 55.000 ya. Kenapa? Karena data harga ini yang disimpan di dalam harga. Nah, berarti data harga ini berubah menjadi 55.000. Tapi perubahan harga di sini itu tidak mempengaruhi variabel harga di sini. Ini yang disebut sebagai parameter by value. Jadi tidak berpengaruh. Variabel di luar kelas itu tidak berpengaruh. Oke, sekarang kita lihat variabel yang berpengaruh. Oke, saya anggap bahwa ini sudah selesai ya, kita biarkan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke by reference. Sekarang kita tetap menggunakan yang ini. Oke, sekarang saya print. Oke, saya print judul, ini saya pindahkan ke bawah. Sekarang saya print judul. Oke, print judul.
Nah, supaya ada ini, ada kita bisa kayaknya seperti ini. Mari kita tes dulu. Ini buku 2 ya. Jadi buku 2, judul dua-duanya kita print. Buku 1, buku 2. Berarti outputnya harusnya sejarah peradaban Indonesia, matematika komputer. Oke, ini jadi judul pertama. Nah, di sini saya ingin menambahkan ini ya. Saya ingin menambahkan seperti ini. Saya ingin menambahkan judul buku sebelum pemanggilan metode, set judul by reference. Ini jadi ini judul buku asli. Jadi ini harusnya pindahkan batas. Kita perbaiki formatnya dulu supaya tampilannya ya oke. Jadi inilah judul buku sebelum pemanggilan set judul by reference. Jadi judul buku 1, judul buku 1, judul buku 2. Supaya jelas ya. Judul buku 1, judul buku 2. Nah selanjutnya saya akan copy. Saya tambahkan di bawah. Ini cukup satu saja. Judul buku setelah. Ini sebelum, ini setelah. Setelah pemanggilan metode set judul by reference. Berarti di atas sini, Nah, berarti di atas sini sebelumnya itu harus ada pemanggilan set judul by reference. Nah, perhatikan. Kalau seperti ini maka judulnya akan tetap karena belum ada pemanggilan. Nah, sekarang saya ingin melakukan pemanggilan, yaitu saya gunakan instansi buku 1. Buku 1. Set judul by reference. Perhatikan, di sini ada objek, di sini ada judul. Nah, perhatikan yang saya panggil itu dari objek buku 1. Tapi objek yang saya kirim yaitu buku 2, yaitu variabel ini. Variabel di sini yang akan kita cetak tadi. Berarti buku 2. Saya kirim buku 2. Ya, sama seperti tadi. Harga yang dikirim adalah variabel di sini. Nah, sama. Yang saya kirim sini adalah buku 2. Meskipun yang memanggilnya set variabel itu adalah buku 1. Tapi di sini buku 2. Nah, sekarang saya kirim judul. Judulnya itu adalah jaringan komputer. Jaringan komputer. Saya kirim objek buku 2, kemudian judulnya jaringan komputer. Mestinya operasi di dalam buku ini itu akan mengubah judul dari objek ini, alias objek ini akan berubah. Perhatikan kalau tadi ini harga ini diubah di sini, perubahan harga di sini itu tidak ngaruh di variabel harga di sini. Tapi di sini konsepnya objek ini diubah judulnya, maka objek tadi yang berubah ini akan perubahan di sini akan mempengaruhi perubahan di dalam variabel. Padahal variabel tidak melakukan apa-apa, dia hanya dikirim. Kita coba apakah berhasil. Nantikan berhasil. Ini terlalu jauh. Judul ini pemanggilan judul buku sebelum pemanggilan metode. Ini judul buku 1 sejarah peradaban Islam, buku 2 metode matematika komputer. Nah, sekarang setelah pemanggilan yang memanggil itu adalah buku 1. Set judulnya buku 1 tidak berubah, set sejarah peradaban Islam. Tapi yang dikirim adalah buku 2. Tadinya matematika komputer, buku 2 jadi jaringan komputer. Perhatikan bahwa inilah efek dari by reference. Perubahan
kalau by reference objek ini yang dikirim, yang terjadi di dalam buku variabel objek ini diapapun di dalam sini itu akan mempengaruhi dan pengaruhnya sampai di dalam sini. Oke, karena by reference ya, jadi yang dikirim sebetulnya itu adalah referensi atau alamat dari variabel ini, sehingga begitu di dalam sini diubah maka perubahannya akan ngaruh juga di dalam variabel sini. Oke, inilah jawaban dari soal yang kedua. Itu soal yang kedua ini, yaitu membuat kelas kedua, kemudian implementasi metode by reference dan metode by PID, dan bagaimana cara implementasikannya atau instansiasinya di dalam main. Oke, itu yang soal yang kedua. Sekarang kita ke yang terakhir, yaitu kelas yang ketiga. Ya, karena yang keempat tadi itu kita sudah strukturkan menjadi seperti ini. Oke, di kelas yang ketiga ini saya ingin menggunakan kelas mahasiswa. Ya, karena relevan ya. Kita akan menggunakan atribut publik dan satu atribut pribadi. Oke. Nah, saya mau masuk ke sini. Masuk ke kedua ya tidak. Ini the file. Kemudian saya mahasiswa .py. Oke, penamaan file itu tidak mengaruh dengan kelas. Ini bisa mahasiswa, bisa file apa saja, tapi kita sesuaikan dengan konteksnya. Oke, sekarang saya buat kelas mahasiswa. Oke. Nah, sekarang saya ingin mendeklarasikan atribut, satunya adalah publik, satunya adalah privat. Saya privat dulu. Itu saya deklarasikan ini. Oke, media ini saya non, belum diinisialisasi. Oke. Kemudian kedua adalah nama. Namanya ini saya inisiasi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya buatkan konstruktor ini. Oke, sekarang saya masukkan new nama. Oke. Kemudian di sini sel titik new sama dengan ini, sel titik nama sama dengan nama. Oke, perhatikan pembeda antara privat dan publik itu hanya dari underscore 2 kali. Jika dideklarasi seperti nim, maka nim ini tidak bisa diakses di luar kelas. Tapi kalau seperti ini, kan di publik dan bisa diakses di luar kelas. Mari kita coba. Ini kelasnya sudah jadi. Sekarang kita ke sini ke main. Bagaimana cara instansiasi ini? Maka sama seperti tadi. Oke, saya print dulu. Kemudian saya kasih space. Oke, saya deklarasikan mahasiswa sama dengan oke. Pertama sama seperti tadi, kita harus dulu from ya, kita di ketiga import. Oke, ketiga titik mahasiswa, import mahasiswa. Oke, karena di sini kita bisa gunakan mahasiswa. Oke, karena di sini ada nim itu kita bisa menggunakan 600 seperti itu, atau kita singkat saja, kita deklarasikan sebagai integer. Ya, terus namanya misalkan Ananda. Oke, siswa. Oke, kita sudah berhasil instansiasi dari kelas mahasiswa. Nah, sekarang perhatikan apa yang kita mau peragakan di sini di antara privat, privat dan publik. Kalau privat, saya bisa lakukan seperti ini, nama, mahasiswa. Saya bisa print nama. Oke, jangan salah, saya simpan. Oke,
Oke, nama Ananda Saito. Oke, hanya saja untuk name, maka kalau kita coba name, coba name, coba. Nah, maka dia akan error. Kenapa? Karena name ini adalah privat, tidak bisa diakses seperti ini. Kalau kita ingin mencetak ini, kita membutuhkan sebuah prosedur untuk membacanya. Oke. Oke. Kita buat get name cell. Oke, sama seperti tadi. Dan cell name. Oke, sudah. Sekarang di main kita tinggal lakukan seperti ini. Yang tadinya tidak bisa diakses, kita akses menggunakan get name. Oke, sekarang maka sudah bisa. Ya, jadi inti di sini yang penting sini bahwa kalau kita mendeklarasikan atribut itu privat seperti ini, maka dia tidak akan bisa diakses di luar kelas. Kalau ingin diakses di luar kelas, maka kita harus menambahkan atribut untuk membaca. Nah, apa gunanya seperti ini? Dari sini kita bisa melakukan pengaturan. Nah, kalau misalkan kita deklarasikan privat, kita bisa mengatur bahwa data atribut itu hanya bisa dibaca, tapi tidak bisa diubah. Ini kan kondisinya begini, karena tidak ada cara untuk mengubahnya di sini. Nah, kalau kita mau mengubahnya, kita harus mendeklarasikan satu metode lagi, misalnya set name, dan di sini kita koma terus ada name-nya, terus baru bisa diubah. Kalau ini kan tidak, dia hanya bisa untuk dibaca, tidak bisa untuk diubah. Oke. Nah, demikian dari 5 soal ini semuanya sudah terpenuhi dari kelas 1 pertama ya, kelas kedua dan kelas 3. Semuanya sudah diselesaikan step by step. Kemudian yang keempat juga sudah dari awal tadi, yaitu struktur paketnya, foldernya. Tiap kelas ada di dalam folder, subfolder masing-masing. Kemudian di cara menggunakan kelas-kelas tadi, yaitu dengan cara diimport di main.py, menggunakan statement from pertama dosen, from kedua, buku dan seterusnya. Oke, silakan jawab lembaran soal kedua menggunakan video ini, ditonton baik-baik kemudian dijawab. Jadi jawaban ini lengkap, jangan ada dihapus, dan juga dikumpul bersamaan dengan jawaban lembar soal yang pertama yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.